Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus. Dan selamat memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya pada siang hari ini bahwa Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan belajar selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita masuk dalam penyembahan. Kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa, Ku Bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kita mengucap syukur setiap hari buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, kita katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Mari kita angkat tangan kita, kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Mari kita agungkan Dia, kita tinggikan namanya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian. Kami semua sudah diberkati lewat pujian, nyanyian, penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan kami juga boleh meninggikan kasih Allah yang besar, pengorbanannya yang ajaib, yang telah Tuhan Yesus kerjakan melalui kasih-Nya yang besar. Dan saatnya kami akan kembali diberkati lewat kebenaran-kebenaran Allah, dan Roh Kudus senantiasa yang memberikan kemampuan untuk kami melaksanakan kehendak Tuhan, mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur siang hari ini oleh kekuatan kuasa Tuhan kita kembali ada di rumah Tuhan, menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kita siang hari ini sebagai bukti bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Kasih-Nya kita boleh nikmati sampai pada saat ini. Tuhan tetap memelihara kita, kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Oleh sebab itu mari siang hari ini kita akan sama-sama berdiri. Bapak Ibu boleh berdiri, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Ratapan. Ratapan Fatsalnya yang ketiga. Ratapan Fatsal 3 ayatnya yang ke 21 sampai 26. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26. Apabila kita sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, sama-sama kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita harus aminkan firman Tuhan yang kita terima pada siang hari ini, karena ini bukan perkataan manusia, tetapi ini adalah perkataan Allah sendiri.
firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi kita siang hari ini. Apa yang kita baca pada siang hari ini merupakan ungkapan dari seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia, ya, karena kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab Ratapan ini berisi tentang bagaimana penghancuran atau kejatuhan Yerusalem. Dan Nabi Yeremia adalah nabi yang menyaksikan secara langsung bagaimana kejatuhan Yerusalem pada zamannya. Saat itu Nabi Yeremia sekitar 50-an tahun, ya. Jadi sudah usia setengah abad ke atas sekitar itu, ya. Nabi Yeremia melihat bagaimana bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga hal ini yang membuat Tuhan tidak segan-segan memurkai suku Yehuda ini. Karena kelakuan mereka yang membelakangi Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Namun Allah yang disembah oleh bangsa Israel, sama dengan yang kita sembah pada siang hari ini, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Pasal 3 ini berisi ayat-ayat yang memberikan penghiburan ketika di dalam penderitaan. Dan merupakan satu pengharapan, ya, yang disampaikan oleh Yeremia. Sekalipun umat Tuhan ini begitu menyakiti hati Tuhan dengan sangat, tetapi Allah tetap Allah yang panjang sabar. Ya, ketika mereka bertobat, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka ada pengharapan untuk mereka kembali menerima kasih Tuhan. Di dalam ayat 21 dikatakan, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ini perkataan dari Yeremia, ya. Apa yang diperhatikan oleh Yeremia yang disampaikan kepada bangsa umat pilihan Allah pada saat itu, sehingga harus diperhatikan, karena ketika memperhatikan hal ini maka akan ada pengharapan bagi mereka yang di dalam penderitaan. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sebagai seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan, yang dididik secara langsung oleh Allah untuk memberitakan kabar keselamatan. Yeremia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga ia katakan, hal inilah yang kuperhatikan. Biar ini juga menjadi kalimat untuk kita siang hari ini. Seperti Yeremia, dia mengingat betapa kasih Tuhan yang sungguh besar, luar biasa dalam hidupnya. Dan dia sampaikan kepada umat Allah yang ada saat itu, supaya mereka benar-benar sadar. Suku Yehuda yang menyakiti hati Tuhan, supaya mereka sadar dan datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kasih setia yang tidak berkesudahan. Ada pengharapan, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya
rahmat-Nya. Manusia kasihnya terbatas. Manusia kasihnya ada limit waktunya, ada batas waktunya. Tapi kita lihat di sini Yeremia katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Amin. Haleluya. Kalau kita siang hari ini ada, ini satu bukti bahwa kasih setia Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Dan bukti bahwa memang benar firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan surat Ibrani katakan, Ibrani pasal 13 ayat 8, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan pada siang hari ini, harusnya terus bersyukur seperti lagu tadi katakan, bersyukur. Hanya ucapan syukur yang kita dapat sampaikan kepada Tuhan. Karena tidak pernah sesaat pun Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita melewati banyak penderitaan, banyak cobaan dalam hidup kita ini, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi justru di dalam keadaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini atau suku Yehuda khususnya. Di tengah penderitaan mereka, ada satu pengharapan yang disampaikan oleh Yeremia kepada mereka. Bahwa ketika mereka bertobat, ketika mereka meninggalkan kejahatan mereka, ketika mereka kembali ke jalan yang benar dan hanya mau menyembah Allah yang hidup, maka mereka akan mengalami kasih setianya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, di dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Haleluya. Selalu baru tiap pagi. Kalau kita bisa melewati malam, kita bisa tidur nyenyak. Dan pagi hari kita bisa bangun melihat udara yang segar, melihat suami atau istri, anak-anak tetap sehat, kuat. Itu satu karunia Tuhan yang dari hari ke hari Tuhan perbaharui di dalam kehidupan kita. Ya, dari hari ke hari Tuhan memperbaharui segala yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena memang itulah Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa, selalu menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yang usang-usang. Ya, berkat-berkatnya Tuhan tidak memberikan yang usang-usang yang sudah tidak bermanfaat. Tetapi semua selalu baru kalau kita menyadari di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan berkata puji Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan. Pagi hari kami masih bisa melihat matahari terbit. Masih bisa melihat keluarga sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan lain sebagainya. Bukankah ini kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagian, ayat 24 maaf. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin ya. Luar biasa kalau kita bisa katakan Tuhan adalah bagianku. Dunia tidak dapat memberikan hal itu. Kita hanya dapat miliki di dalam Tuhan Yesus. Kalau dikatakan Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah pencipta segala yang ada. Yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang punya emas dan perak. Kalau kita katakan Tuhan adalah bagianku, berarti apa yang Tuhan punya akan menjadi bagian kita. Ya, harus kita imani, kita sadari dalam kehidupan kita karena kita ini adalah miliknya. Ya, Tuhan bagian kita dan kita miliknya Tuhan.
Kita bersyukur saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau janji ini diberikan kepada kita, firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Asal hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, asal hidup kita ada pertobatan, maka hal ini benar akan kita rasakan, kita akan nikmati di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya, bahkan bukan Raja Daud, pemazmur Bani Asaf, ya. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, ya, ada ayat di dalam kitab Mazmur, bahkan sudah digubah menjadi sebuah lagu, sekalipun dagingku habis lenyap, ya, artinya keinginan duniawi kita habis lenyap, tetaplah Allah yang menjadi bagian kita. Ya, saudara bisa cari di dalam kitab Mazmur itu ada. Allah menjadi bagian dari pemazmur, ya. Sekalipun di sekitarnya habis lenyap satu hal yang pemazmur miliki, Allah tetap menjadi bagiannya. Keadaan kita yang kita sekarang lihat ada di sekitar kita. Banyak orang yang kehilangan ini dan itu. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur walaupun mungkin kita juga ada imbas dari keadaan yang terjadi sekarang ini. Tetapi satu hal yang kita harus syukuri, karena Allah tetap menjadi bagian kita. Coba kalau Allah tidak menjadi bagian kita, Allah meninggalkan kita, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tapi kalau Allah menjadi bagian kita dan tetap tinggal dalam hidup kita, kita tetap pegang Dia sebagai satu-satunya yang memelihara kehidupan kita. Maka walaupun mungkin kita mengalami yang namanya kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak akan membuat kita menyangkal Tuhan. Tidak akan membuat kita mendukakan Tuhan. Tetapi hal itu justru akan menyadarkan kita bahwa kita masih punya Allah sebagai bagian dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Jiwa binasa berarti tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Jauh dari Kristus, jauh dari kasih setia Allah. Tapi kita bersyukur saudara, walaupun mungkin kita tidak punya ini dan itu, tidak seperti orang-orang lain, tapi kita punya satu yang tidak dapat diambil dunia dalam hidup kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kita pegang, Dia tidak hanya memberkati kita secara jasmani, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bekerja, kita bisa kuat. Dia tidak hanya memberkati kita dengan hal-hal itu, tapi Dia memberkati kita dengan keselamatan, ya. Keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya, yang agama lain tidak dapat miliki. Hanya kita miliki itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur, kita sangat beruntung menjadi pengikut Kristus. Dan ini merupakan bukti kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Tadi Mazmur 74 ya saudara, saya baru baca. Mazmur 74 tentang Bani Asaf. Mazmur 74 ayat 25 sampai 26. Bukan 74. 73. Ya. Saya baca. Sekalipun dagingku, ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ya, Allah menjadi gunung batu kita kalau Dia menjadi bagian di dalam hidup kita. Berbicara gunung batu berarti satu tempat perlindungan. Allah menjadi perlindungan bagi kita di dalam segala hal, ya. Ketika kita pergi mungkin berada di luar rumah kita, dimanapun kita pergi dan berada, perlindungan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Karena Dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah gunung batu yang tidak akan goyah, tetap untuk selama-lamanya. Gunung batu berbicara satu kekuatan, ya, kekuatan di dalam Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam hidup kita, Dia adalah kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Karena Dia bagian dalam hidup kita. Kalau Yesus mengambil alih kehidupan kita, Dia yang memegang peranan dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat segala sesuatunya akan menjadi indah. Segala sesuatunya akan luar biasa, kita bisa menikmati. Allah itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pemazmur katakan, selain Kau, selain Tuhan, tidak ada yang Dia ingini di bumi. Ya, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, memang masih perlu makan, masih perlu minum, masih perlu vitamin, masih perlu bekerja, tetapi itu bukan segala-galanya. Karena satu saat kelak, jika sudah waktunya Tuhan, kita limit waktu ada di dunia ini sudah selesai, maka itu semua akan kita tinggalkan. Tetapi bagian yang pemazmur ingin selalu ada dalam hidupnya, yaitu pribadi Tuhan yang setia, yang penuh dengan kasih. Biar kita juga pada siang hari ini memiliki satu sikap seperti pemazmur. Tiada lain yang kuingini di bumi ini. Maksudnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekuatan yang luar biasa, kekuatan rohani itu lebih penting dari kekuatan-kekuatan secara jasmani. Kita sekali lagi ya, tidak salah kita bekerja karena memang kita harus makan. Karena kalau kita tidak makan, lemah, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa memuji Tuhan. Kalau kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas. Jadi kita perlu makanan dan minuman. Tetapi ini jangan sampai ya menggeser pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai karena perkara duniawi akhirnya hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani menjadi nomor 2. Tapi pada kita siang hari ini, Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Manusia boleh berusaha mencari, bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa berkat itu sumbernya dari Tuhan. Ya, yang dapat memberkati kita ialah Tuhan. Karena Dia adalah sumber berkat. Yang harus kita lakukan adalah tetap berharap kepada Tuhan. Tetap jadikan Tuhan menjadi bagian kita, memimpin kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Maka hal-hal jasmani kita akan lihat Tuhan sebagai sumber berkat itu. Dia akan limpahkan di dalam kehidupan kita. Dia akan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lanjut lagi di ratapan tadi, saudaraku yang kasih, di ayatnya yang ke
25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin ya. Tuhan adalah baik, dan semua kita sering mendengungkan hal ini, kalimat ini, bahwa Tuhan itu baik dan memang benar terbukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu mari kita berharap kepadanya, karena ketika kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada siang hari ini kita mau tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan dengan pujian kita, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Daud pun merasakan hal ini ya saudara, ketika Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dia katakan, siapakah aku ini dan keluargaku di hadapan Tuhan. Karena dia begitu kagum dengan kasih Tuhan yang besar, dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Daud dijadikan sebagai seorang raja, dapat memimpin umat Tuhan. Dan begitu banyak kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud pada saat ia memerintah. Bahkan keluarganya diberkati dengan luar biasa. Anaknya diberkati dengan luar biasa. Maka Daud katakan, siapakah aku ini dan keluargaku di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan begitu mengasihi Daud. Walaupun Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Mazmur 51 kalau saudara baca di situ, pengakuan dari Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa. Tapi Daud jatuh ke dalam dosa, segera menyadari apa yang dia lakukan. Dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita ada saat ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan, kita tetap sehat oleh karena kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Biar segala pujian, syukur, hormat kita hanya naikkan kepada Tuhan. Biar di hati dan pikiran kita selalu ingat bahwa Tuhan itu kasih setianya tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu adalah penolong di dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-26 katakan, adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, menantikan dengan diam. Jadi pertolongan Tuhan, firman Tuhan katakan lebih baik kita berdiam diri untuk menantikan pertolongan Tuhan. Berdiam diri di sini berbicara tetap di dalam doa kita kepada Tuhan. Tetap dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Berdiam diri bukannya bermasa bodoh, tidak. Bermasa bodoh seperti udahlah, nggak usah ke gereja lah. Kan Tuhan pasti menolong saya. Tidak ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah hal yang konyol. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah kita itu dapat menolong kita di dalam segala hal, kita pasti mau membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan ingin selalu disenangkan. Tidak seperti bangsa Israel, suku Yehuda tadi, yang membelakangi Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyembah ilah lain yang sangat membuat hati Tuhan cemburu. Lalu Tuhan murka terhadap mereka, dan akibat mereka menyembah berhala, tidak lagi menyembah Allah yang hidup, Tuhan tidak segan-segan membuang mereka selama 70 tahun. Tetapi bagi kita siang hari ini,
Kita bersyukur ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini selalu diberikan kepada kita. Apalagi di tengah keadaan saat ini memang kita sangat membutuhkan kata-kata yang menghibur kita. Dan satu-satunya sumber penghiburan adalah di dalam Alkitab ini ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita ingat terus kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jangan gantikan dengan perkara-perkara duniawi ya. Jangan gantikan hati kita dengan tetap bersekutu dengan Tuhan dengan hal-hal yang sebentar kita akan tinggalkan, tidak akan kita bawa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap jadikan Tuhan sebagai bagian di dalam kehidupan kita. Dia sebagai gunung batu kita. Dia sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Mari nantikan pertolongan Tuhan dengan tetap merendahkan hati dalam Tuhan. Berdoa, berseru kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita punya banyak waktu ya saudaraku yang kasih untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari lakukan hal ini sebagai satu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi. Dan firman Tuhan katakan, besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang Tuhan izinkan kita melewati hal-hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ingat, di atas semua ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada pertolongan Tuhan ketika kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan segala persoalan kita, menyerahkan segala beban berat dalam hidup kita. Dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Segala beban berat kita akan lenyap. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian nyanyian kita kepada Tuhan. Ada kuasa dalam kita menghormati Allah, memegahkan Allah dalam hidup kita. Yang akan mengambil alih apa yang menjadi persoalan kita. Maka yang ada dalam hidup kita adalah sukacita. Adalah damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu kita dapat rasakan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang dunia tidak dapat berikan dalam kehidupan kita. Itulah rohani kita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar renungan firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita. Sebagai ayat terakhir, saya akan baca di dalam kitab Mazmur, ayat yang sudah sangat terkenal dan sering disampaikan. Mazmur pasalnya yang ke-121. Saya akan bacakan ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan sama-sama akhiri pemberitaan firman Tuhan siang hari ini dengan membaca ayat firman Tuhan ini. Mazmur 121. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tetap tinggal berdiri.
Biar jaminan firman Tuhan siang hari ini menjadi bagian kita. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan cara-cara hidup yang menyakiti hati Tuhan seperti bangsa Israel. Karena ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka bukti kasihnya Tuhan dalam hidup kita tidak akan berlalu begitu, tetapi kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan dan janji Tuhan bagi kita siang hari ini. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan memelihara kita. Bahkan ketika kita keluar masuk atau masuk keluar, apakah dari rumah kita keluar atau dari mana kita pergi keluar, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita. Inilah Allah kita yang penuh dengan kasih setia, yang tidak ada habis-habisnya. Mari kita akan terus ingat kasih setia Tuhan ini. Ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, maka kita akan bersyukur kepadanya. Kita akan memuji-muji Tuhan. Ingat, kasih setia Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan pemazmur katakan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup, lebih dari apapun. Mari kita mau terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang dunia tidak dapat berikan bagi kita. Tapi hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa untuk selamanya kasih setianya. Bahkan pemazmur katakan juga di Mazmur 100. Bahwa Allah itu baik, ya. Kita juga siang hari ini mau katakan bahwa Allah itu baik. Kasih setianya tidak berkesudahan. Ganti segala ucapan-ucapan persungutan kita dengan ucapan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan seluruh aspek kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Satu kali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Rasakan kasih setia Tuhan yang lebih dari segala yang ada di dunia ini. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima.
besar dalam hidup kita, yang menjadikan kita biji matanya, yang menjadikan kaum pria biji matanya yang selalu diperhatikan, dipelihara oleh Tuhan sebagai bukti kasih setianya. Kaum pria saja yang nyanyikan, siapakah? Kaum wanita, kita renungkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, bahkan Dia mau menjadikan kita biji matanya yang setiap saat dipelihara oleh Tuhan. Biar kaum pria, kaum wanita siang hari ini, mari kita terus berharap mengandalkan Tuhan di tengah keadaan apapun, sama-sama. Ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain satu kali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Jadi biji mataku, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apa? Dan sembah, puji dan sembah Kau. Mari sembah Tuhan, sembahlah Yesus Tuhan, sembahlah Yesus yang layak disembah, layak dimuliakan, kasih setianya besar. Pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu siang hari ini. Kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun keadaan kami saat ini, apapun yang menjadi beban pikiran kami, satu hal yang kami harus ingat, bahwa kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu baru. Biarlah kami hanya mau memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menanti pertolongan-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Dan ketika kami menjadikan Tuhan bagian dalam hidup kami, maka Tuhan akan ambil alih segala yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya manusia penuh kekurangan, kelemahan. Banyak kali mendukakan hati Tuhan, banyak kali menyakiti hati-Mu. Tetapi kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya. Kau memberi kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap dapat menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bangga punya Allah yang hidup seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan bagi kami, pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih banyak Bapa.
Biarlah firman Tuhan yang kami terima siang hari ini memberkati seluruh kami yang hadir. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengerjakan semuanya dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih lagi Tuhan melakukan hal-hal yang menyukakan Bapa yang ada di dalam surga. Terima kasih banyak Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah menerima firman-Mu. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan, rencana, cita-cita jemaat-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan keluar. Limpahkan berkat-Mu atas kehidupan jemaat-Mu, baik dalam tugas pekerjaan mereka, usaha mata pencaharian mereka. Tuhan, limpahkan berkat-Mu Tuhan, karena kami jemaat-Mu berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami akhiri pemberitaan firman Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan kembali bertemu di kesempatan minggu yang akan datang dalam ibadah hari Minggu. Haleluya, pukul 11 siang. Puji Tuhan. Kita juga akan kembali pada hari Senin, Rabu, Jumat mengadakan ibadah online. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan limpah ucapan syukur. Kita naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat-berkat sorgawi di dalam anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya menjadi bagian milik kami sekalian, mulai saat ini, esok, bahkan sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kita aminkan bersama. Amin. Oh, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di kesempatan ibadah yang akan datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan.